Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom bagi kita semuanya, salam sehat, dan Tuhan senantiasa ada beserta dengan kita. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya menyertai kamu sekalian di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan bagi kita pada hari ini, Senin tanggal 31 Mei tahun 2021, tertulis dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-46. Demikian pembacaan firman Tuhan. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa, hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Dangdung adong nian namarnida amai, holan ibana narosian debataido namarnida amai. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi nats kita saat ini yaitu bagian dari Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 22 sampai ayat yang ke-59 dirangkum dalam satu judul. Jika di Alkitab berbahasa Indonesia diberi judul Roti Hidup. Tapi jika di dalam Bible berbahasa Batak diberi judul Yesus do Roti Hangoluani, di mana dalam Bible berbahasa Batak lebih tegas melalui judul menunjuk kepada pribadi Yesus sebagai roti kehidupan. Apa yang menjadi nats kita ini sesungguhnya juga tidak terpisahkan dari nats sebelumnya, yaitu apa yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6, dimulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15, yang memberitakan tentang Tuhan Yesus yang memberi makan 5.000 orang. Yesus yang memberi makan 5.000 orang menunjukkan kepedulian Yesus terhadap orang banyak yang berbondong-bondong mengikut Dia. Yesus peduli terhadap mereka yang sudah lelah dan pasti merasa lapar. Karena itu dengan 5 roti dan 2 ikan, Yesus memberi makan 5.000 orang. Orang banyak itu dapat makan dengan kenyang, bahkan dikatakan makanan itu masih ada sisa sebanyak 12 bakul. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan tentunya menimbulkan kekaguman bagi orang banyak itu. Kalau kita membaca dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat yang ke-14, orang banyak itu atau mereka mengatakan bahwa Yesus adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Bahkan keesokan harinya setelah peristiwa itu, orang banyak itu kembali berbondong-bondong untuk mencari Yesus. Mereka mencari Yesus karena didasari oleh pemikiran yang sangat lahiriah. Mereka mencari Yesus karena hanya tertarik kepada hal-hal yang jasmani saja. Mereka telah makan roti dan menjadi kenyang sehingga mereka mencari Yesus, sehingga nantinya ketika mereka lapar, mereka dapat kenyang lagi ketika Yesus dapat memenuhi kebutuhan jasmani mereka. Itu sebabnya dalam ayat yang ke-26 dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ini, Yesus menegur orang banyak itu. Dan yang pasti hal ini juga menjadi teguran
bagi kita jika motivasi kita untuk mengikut Dia hanya sebatas supaya kebutuhan lahiriah kita terpenuhi, hanya sebatas supaya kebutuhan jasmani kita terpenuhi. Karena itu adalah merupakan motivasi yang salah jika kita mengikut Yesus hanya karena kita membutuhkan sesuatu dari Dia. Adalah motivasi yang salah kita mengikut Yesus hanya supaya kebutuhan kita terpenuhi, supaya doa-doa kita terjawab. Tak dapat kita sangkal bahwa roti dan makanan adalah penting bagi kita dalam kehidupan kita. Roti atau makanan kebutuhan jasmani sekali lagi tanpa kita sangkal adalah penting. Namun yang tidak kalah penting dan yang sesungguhnya merupakan hal yang terutama adalah bagaimana orang banyak yang mencari Yesus itu, termasuk kita, mempercayai bahwa Yesuslah sesungguhnya roti kehidupan itu. Yesus adalah roti hidup yang sesungguhnya, yang tak hanya sanggup memenuhi kebutuhan jasmani kita, yang tak hanya sanggup memenuhi kebutuhan lahiriah kita, tapi Ia sendiri dan hanya Dia Tuhan yang memberikan jaminan akan kehidupan kekal bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Karena Dialah roti kehidupan yang telah turun dari surga. Injil Yohanes secara tegas memberitakan tentang kesaksian Yesus akan dirinya, bahwa Dialah roti hidup, dan hanya Dia satu-satunya yang telah melihat Bapa. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Bapa selain Dia, roti kehidupan yang telah turun dari surga. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak percaya. Tidak ada alasan bagi kita untuk bersungut-sungut seperti orang banyak ketika Yesus menyaksikan dirinya sebagai roti hidup. Mereka bersungut-sungut dan sebahagian menolak Dia. Karena itu kepada setiap kita, kebenaran firman Tuhan hari ini dengan tegas mengingatkan kita agar kita menerima dan percaya kepada Tuhan seutuhnya, tanpa ragu, tapi mempercayainya dengan sungguh-sungguh. Dia Tuhan, sekali lagi, yang tak hanya sanggup memenuhi segala kebutuhan kita di tengah-tengah dunia ini yang bersifat sementara, tetapi Dia Tuhan yang menyediakan kehidupan kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dia Tuhan yang menjamin keselamatan kita. Dia yang datang dari surga demi memenuhi kehendak Bapa. Dia Yesus Tuhan kita yang sudah mengorbankan dirinya untuk kita, agar kita diselamatkan melalui pengorbanannya. Karena itu dalam hidup ini, ketika Tuhan masih memberikan kita kesempatan, marilah untuk tetap setia dan percaya kepada Tuhan. Jangan berubah setia karena situasi dan kondisi, tetapi tetaplah setia apapun yang terjadi, apapun situasi yang kita hadapi, sekalipun doa-doa kita belum terjawab, sekalipun mungkin banyak pergumulan yang kita hadapi di tengah-tengah dunia ini. Tapi satu hal yang kita yakini, bahwa Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang sangat peduli kepada kita. Tuhan yang senantiasa meminta kita untuk setia kepadanya, percaya kepadanya. Dia Tuhan
yang menjamin keselamatan kita, memberikan kehidupan kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Percayalah kepada Yesus, roti kehidupan yang turun dari surga. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di dalam surga atas kebenaran firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami agar kami senantiasa percaya kepada Tuhan Yesus, percaya seutuhnya, mengimani bahwa Engkau Tuhan, roti kehidupan yang turun dari surga. Tuhan dengan kuasa-Mu yang tidak hanya sanggup memenuhi kebutuhan jasmani kita, tapi lebih daripada itu, memenuhi kebutuhan kerohanian kami, bahkan menyediakan kehidupan kekal bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Biarlah Tuhan, Engkau yang menuntun kami dalam kehidupan kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Engkau senantiasa mengajar kami untuk setia dan percaya kepadamu. Ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami, hanya dalam kasih Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.